hati para santri. Recording in progress. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Alhamdulillah, sejak 2022, tabungan surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi gerakan daging untuk santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Bismillah. Alhamdulillah, selamat bergabung. Sudah ada 69, terus bertambah ada 70 peserta yang sudah bergabung di Zoominar pada pagi hari ini. Bagi ayah bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada yang sudah bergabung, boleh diajak keluarganya, diajak bestinya, partner bisnisnya, diajak juga tetangganya. Dan mobil khusus di pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai dengan riba. Ya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang Allah uji dalam kondisi seperti itu. Ataupun kita tahu ada keluarga kita, ada bestie kita, sahabat kita, tetangga kita yang sedang berjuang untuk keluar dari lingkaran riba. Boleh diajak untuk bergabung, karena insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan riba. Riba, shortcut yang menghancurkan, cepat di awal, hancur di akhir. Dan tentunya kita hadir di sini boleh jadi karena berkat doa kita. Mungkin hadirnya kita di sini merupakan salah satu jawaban yang Allah berikan atas doa kita. Dan boleh jadi juga di sana, di luar sana masih banyak orang yang ingin hadir untuk bisa mendapatkan ilmu dan juga keluar dari permasalahan riba. Maka sekali lagi, bagi peserta, ayah, bunda, abang, kakak, sahabat semua, dimanapun berada, yang sudah bergabung, ya, memiliki linknya, boleh di-share. Ya.
di-share ke keluarganya ya, tetangganya, bestinya, sahabat terbaiknya, partner bisnisnya. Semoga jadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Dan Masya Allah hadir hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, cuaca yang insya Allah mendukung, di mana masih hening, belum banyak yang beraktivitas, kita memilih untuk hadir Masya Allah. Dan bagi ayah bunda, bang kakak, sahabat semua yang sudah hadir, sebelum kita mulai untuk membuka acara pada pagi hari ini, boleh diganti ya, disesuaikan untuk nickname-nya biar bisa lebih mengenal satu sama lain dan kita bisa tahu ya yang hadir di sini berasal dari daerah mana saja. Boleh ya. Formatnya nama dan daerahnya masing-masing. Di sini ada yang sudah sesuai ya, ada atas nama A. Ernawati Makassar. Nah, ini langsung ketahuan ya. Namanya siapa dari mana ya. Boleh dibantu ya untuk ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang sudah bergabung. Nickname-nya disesuaikan biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan boleh jadi yang hadir di sini ternyata satu daerah, Masya Allah, satu kota, siapa tahu juga tetanggaan ya. Jadi wasilah bisa silaturahmi, bisa berkenalan, bahkan boleh jadi kerjasama ya dalam kebaikan insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang hadir sudah semakin banyak bertambah. Sekali lagi kami mengajak untuk bunda, abang, kakak, sahabat semua bisa share linknya ya, agar semakin banyak orang yang hadir di sini dan insya Allah menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Terus bertambah 60 orang, 70 orang, 80 orang, Masya Allah. Terus ya, sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, sekali lagi kami mengajak untuk ayah bunda bangga sahabat semua bisa mempersiapkan dirinya ya, yang sudah gabung, nickname-nya disesuaikan, kemudian juga bisa mengajak ya, share linknya di grup, di Japri, agar semakin banyak lagi orang yang hadir dan mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Baik, ayah bunda, abang kakak, sahabat semua, ya, kita awali kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menjawab salam, Allah berkahi, rahmati kehidupannya. Dimanapun berada, Allah lindungi. Apapun aktivitasnya, Allah berkahi. Allah tolong berikan kekuatan sehingga mudah segalanya terasa lancar dan kita bisa menjalaninya dengan baik. Insya Allah. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, pada para tabiin, pada para tabiut tabiin dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa membersamai Halakoh Bisnis Online bersama Kang Dewa di episode ketiga. Alhamdulillah dua kali pertemuan kita sudah jalani ya. Ada yang sudah bergabung ya di pertemuan pertama, ya, pertemuan kedua, dan alhamdulillah memilih untuk tetap istiqomah hadir
di pertemuan ketiga ini, yang insya Allah akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan riba. Terima kasih ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang sudah hadir ya, di waktu pada subuh yang masih hening, ya, Masya Allah, memilih hadir untuk tidak tidur kembali, ya, untuk melanjutkan aktivitasnya, belajar, thalabul ilmi, dan insya Allah kita sama-sama menjemput berkah di pagi hari, dan tentunya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, bangga sahabat semua, tadi sebelum masuk kita menyaksikan ya, tayangan video program protein yang alhamdulillah di bulan ini kita buka ya, kita launching dan alhamdulillah juga sudah mulai kita realisasikan programnya. Apa itu protein? Yaitu program tumbuh energi nutrisi untuk santri di mana tabungan surga dalam hal ini memberikan bantuan susu nutrisi harian untuk santri di pondok-pondok pesantren gratis penghafal Quran yatim duafa. Alhamdulillah sudah ada beberapa pondok pesantren, tentunya juga di dalamnya ada banyak santri yang sudah merasakan program protein ini, di mana ini merupakan satu keresahan sebetulnya ya, dari tabungan surga yang alhamdulillah selama 4 tahun ya, intens memberikan dukungan untuk santri-santri penghafal Quran yatim duafa ya, di pondok-pondok pesantren gratis ya, dengan berbagai programnya. Sebelumnya ada program gradasi gerakan daging untuk santri ya, di mana kami menyiapkan ya, daging yang sudah diolah menjadi kornet, menjadi rendang sehingga tahan lama ya, bisa 1 tahun tahan lama, kami berikan ke pondok-pondok pesantren dan siap untuk dimakan ya. Dia tidak harus dipasak dulu ya, dan awet ya, karena kita kemas dengan kemasan terbaik sehingga pondok-pondok pesantren yang belum memiliki kulkas, belum memiliki freezer, alhamdulillah bisa tetap menikmatinya ya. Dan Masya Allah rata-rata ya pondok-pondok pesantren yang menerima support dari program ini ya dinikmatinya di hari-hari khusus ya saat mereka melaksanakan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis, Masya Allah. Dan tentunya ini menjadi semangat juga untuk kita agar bisa ikut ambil bagian di dalamnya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di protein ini, Masya Allah, kemarin Kang Dewa juga selaku ya donatur ikut membersamai untuk realisasi, langsung turun ya ke pondok pesantren di daerah KBB Kabupaten Bandung Barat ya, merealisasikan program protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri, dan kami mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang ikut ambil bagian di dalamnya. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik. Amin amin ya bal amin. Baik ayah bunda, mari kita sama-sama siapkan ya, hadir di sini dengan niat terbaik untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luruskan niatnya, ikhlas ya. Kemudian juga kita niatkan hadir di sini untuk menuntut ilmu. Karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita siapkan juga catatan-catatannya, baik di handphone ataupun di kertas ya, di buku khusus catatan ya. Alat tulisnya disiapkan. Dan kita yang sudah hadir di sini, sekali lagi, ayo ajak sahabat kita, bestie kita, keluarga kita dengan share linknya di Japri, di WA Group untuk bisa hadir membersamai kita semua. Baik, bunda, bang kakak, sahabat semua yang sudah hadir di sini, ya kita sapa terlebih dahulu. Berasal dari daerah mana aja, dari kota mana aja, atau mungkin ada lintas negara. Ya. Tadi sudah terlihat ya, ada yang absen, hadir dari Makassar, dari Bandung. Ya. Masya Allah juga hadir istiqomah ada Bang Bobi. Ya. Alhamdulillah membersamai
kegiatan dari Halakoh Bisnis Online. Semoga Allah berkahi semuanya. Kita doakan juga dimanapun berada, ayah bunda, abang kakak sahabat semua, Allah berkahi. Boleh di absen yang sudah hadir dari kota mana aja? Dari Sabang sampai Merauke ada hadir? Alhamdulillah Tasikmalaya ada. Ada Kak Wina dari Bandung. Ipa Rahmawati dari Nganjuk, Jatim, Masya Allah. Bu Kusnawati dari Sragen, Jateng. Kak Junaidi Abdillah, Masya Allah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Masya Allah. Ada Jawa ya. Ada Sulawesi, Kalimantan. Dari Sumatera, belum terlihat. Oh ada. Kak Akbar, Sumatera Selatan, Masya Allah. Kak Arif dari Sidoarjo. Bekasi hadir, Masya Allah. Mataram hadir, Bekasi, Depok, Purwodadi, Grobogan, Bale Endah, Bandung, Masya Allah ini tetanggaan ya. Gresik, Diorejo, Biren, Aceh, Masya Allah hadir ya dari Aceh. Majalengka hadir, Aceh hadir, Masya Allah. Dari Bali, Papua, belum ada yang absen. Semoga dimanapun kita berada, senantiasa Allah berkahi dan rahmati. Dan insya Allah kita semua Allah bebaskan dari riba ya. Amin, amin, ya rabbal amin. Baik ayah bunda, bang kakak, sahabat semua. Ya, sesuai tema yang sudah dibuat ya, Kang Dewa sudah menyiapkan lebih dari 20 tema yang menarik yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita dalami ilmunya. Insya Allah di pagi hari ini bersama Kang Dewa kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu riba shortcut yang menghancurkan. Cepat di awal, hancur di akhir. Masya Allah. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Kang Dewa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kang Dewa. Yo, Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Sudah siap, Kang ya? Masya Allah di subuh Alhamdulillah. yang masih hening. Di tengah-tengah kesibukan Kang Dewa juga untuk berkeliling ya dari satu kota ke kota lain. Dan yang saya tahu hari ini pun ya di pekan ini Kang Dewa jadwalnya ke Makassar, Kang ya? Ya, Makassar. Yang gua Masya Allah. Kita doakan Kang Dewa, semoga Allah senantiasa berikan nikmat sehat walafiat. Allah berikan nikmat waktu luang. Allah berkahi. Dan bertepatan dengan hari Jumat yang penuh berkah ini, di tanggal 24 April juga Kang Dewa milad ya Kang. Masya Allah. Barakallah fi umrik Kang. Semoga Allah berkahi umurnya, semua aktivitasnya. Dan tentunya juga bisa terus menebar ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan kita doakan semoga semakin banyak amal jariah yang Kang Dewa miliki insya Allah. Baik Kang, untuk selanjutnya dalam pembahasan berkaitan dengan riba di episode ketiga hal bisnis online ini, kepada Kang Dewa kami persilahkan tafadhol masykur. ya, makasih. Dit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. وقال أيضا في آية الأخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ya Alhamdulillah teman-teman semua, di pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan, juga pastinya kenikmatan iman dan Islam untuk kembali bertemu lewat kajian Halbis online ya ataupun HBO yang masuk ke episode ketiga gitu ya. Dimana Halbis online ini kita setting dalam rangka melanjutkan spirit kita di tahun lalu pada saat melakukan Halbis di Bandung, lebih dari 20 pertemuan ya, ratusan orang ikutan, tapi terkendala buat teman-teman yang di luar Bandung tidak bisa ikutan juga gitu ya. Nah, maka akhirnya kita coba geser jadwalnya yang awalnya di Jumat malam, kita geser ke Jumat pada subuh gitu ya, supaya juga teman-teman bisa merasakan. Tadi saya melihat ada di kolom chat
dari berbagai macam kota ya. Ada yang dari Majalengka, ada yang dari Aceh, Sawangan ya, Depok ya Sawangan ya. Terus juga apa Makassar tadi ya. Insya Allah saya di akhir pekan besok terjadwal ke Makassar dan Goa teman-teman. Insya Allah nanti after HBO ini saya ada ngisi halako juga secara offline, kajian offline-nya sampai jam 9 ya, jam 10 saya jadwal lulus ke Jakarta ya. Terus take off jam setengah 3 kurang lebih ya ke Makassar. Istirahat sebentar, besoknya ada pagi ke siangnya ada seminar di Goa. Terus sorenya ada halbis juga, kita bikin versi halbis di Goa untuk offline-nya. Besoknya lagi seminar dan lanjut lagi ke halbis lagi gitu ya di setiap kotanya. Jadi insya Allah buat teman-teman yang belum terkunjungi, ya, semoga dengan adanya halbis online ini ya, HBO ini, halbis halakobis online bisa sedikit banyak apa ya menjadi inilah ya obat kangen untuk bisa kita ketemuan ya lewat online seperti ini. Sebelum dimulai teman-teman semua pada sehat semuanya nih ya. Alhamdulillah ya teman-teman semua ya. Jumat pagi pastinya menjadi hari yang sangat luar biasa berkesan buat kita bagi seorang muslim karena termasuk hari besar ya buat seorang muslim itu hari Jumat ya. Dulu waktu saya pesantren teman-teman ya. Kalau pesantren itu saya nggak tahu kalau Anda ya. Kalau saya tuh dulu pesantren itu hari liburnya itu di hari Jumat ya, bukan di hari Ahad ya. Kalau sekarang kan kebanyakan di hari Ahad ya. Kalau dulu tuh memang di hari Jumat. Jumat itu momen dimana ketika kita itu benar-benar tanda kutip merayakan ya di setiap pekan gitu ya. Nah termasuk juga di hari Jumat tentunya teman-teman juga semua semua pada tahu gitu ya. Ini hari yang juga penuh kebaikan ya. Ada teman-teman yang mungkin tadi yang sudah baca Al-Kahfi ataupun baru mau gitu kan. Termasuk juga bersedekah. Nah maka seperti biasa di agenda Halbis ya offline open online. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita mulai dengan kebaikan. Karena Halbis ini offline maupun online itu kita tidak tidak berbayar ya, alias apa free ya untuk sharing aja. Tapi tentu kita tanda kutip ketika bayarnya kita fokus bantu teman-teman yang ada di sekitar kita aja ya. Nah maka buat teman-teman yang belum sedekah tadi pagi, yang mungkin pas masuk ke masjidnya lupa bawa duit gitu ya, atau mungkin buat emak-emak yang mungkin nggak ke masjid tapi pengen bersedekah menitipkan infaknya. Nah, monggo bisa lewat tabungan surga ya. Boleh ditampilkan Kang Adit ya. Nah, ini ya tabungan surga ini kita dirikan beberapa tahun lalu. Alhamdulillah sudah banyak program ya. Kita sudah banyak menjadi wasilah umrohnya banyak orang. Kita sudah banyak meramaikan masjid-masjid daerah Bandung ya. Sudah ada juga banyak para pondok ya, pondok pesantren yang kita juga apa makmurkan ya. Dan termasuk juga banyak santri yang kita bantu. Program sebelumnya ada yang namanya gradasi ya. Gerakan daging untuk santri ya. Itu membantu teman-teman pondok pesantren ya, terutama para penghafal Quran agar kebutuhan dagingnya terpenuhi ya. Alhamdulillah ya, kemarin saya merasakan betul langsung turun langsung ke lapangan. Bayangin teman-teman ya ke pondok yang mereka tuh para santrinya yang berasal dari berbagai macam kota, nggak cuma satu kota saja ya, berbagai macam gitu. Terus kita ngobrol panjang lebar gitu kan. Bahkan ketika santri itu ditanya ya mimpinya ya, mimpinya apa dek gitu ya. Mimpinya tuh nggak muluk-muluk, nggak aneh-aneh teman-teman ya. Mimpinya tuh cuma sekedar tadi pengen ke Alfamart gitu ya, pengen minum susu gitu ya. Jadi kita-kita yang sekarang punya mimpi besar, mereka-mereka itu ya balik lagi ya hanya untuk hidup makan aja udah alhamdulillah. Bahkan makannya gimana gitu kan ditanya. Ya makannya kalau dan persis seperti yang saya duga, nasinya kalau orang Sunda bilang tuh sepiring betung gitu ya. Tapi lauknya uprit gitu ya. Ya itu memang begitu pondok tuh begitu, bukan karena gak mau gitu ya. Tapi ya mau kemana ya hemat-hemat budget gitu ya. Nah, maka adanya gradasi itu jadi dikangenin. Mereka ini pondok-pondoknya kadang ada yang bikin aktivitas Senin Kamis gitu ya, puasa Senin Kamis direalisasikan misalkan di kita hari Jumat gitu ya ataupun di hari Rabu gitu ya. Nah, itu disimpan nih sampai ke hari Senin hari Kamisnya supaya bisa dipakai buat sahur gitu ya. Nah, itu subhanallah ya luar biasa lah ceritanya. Termasuk juga saya tanya kemarin, kapan terakhir kali minum susu? Terakhir kali minum susu itu di bulan Ramadan kemarin gitu. Itu pun katanya pas ditanya lagi kepada kiainya, kepada abinya gitu ya. Itu pun Kang katanya susu full cream yang satu apa susu dipakai banyak santri gitu kan. Nah, ini maka di tabungan surga sekarang kita ada program terbaru ya di after Ramadan kemarin namanya protein untuk santri ya, program tumbuh energi nutrisi untuk santri buat kalian yang pengen support mereka
teman-teman yang sedang menghafal Quran ya, mengkaji, ngaji gitu ya, supaya semangat, nggak leles gitu ya. Monggo di tap aja ya QRIS-nya gitu ya. Buat Anda yang nonton pakai laptop bisa pakai HP. Buat Anda yang nonton pakai HP boleh di-share linknya mungkin Kang Adit ataupun tim Tabungan Surga di chat supaya teman-teman bisa apa keklik dan nanti bersedekah ataupun berinfak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti di pertengahan ataupun di akhir sesi saya akan ingatkan lagi karena baik lagi namanya sedekah itu kan sebuah kebaikan ya, tentu kita perlu syiarkan agar makin banyak lagi kebaikan yang bisa dibagikan gitu ya. Monggo teman-teman tap ya ataupun di save di screenshot gitu ya. Mereka nggak dapat MBG, bahkan MBG gak masuk, nggak dapat teh Mbak ya Kang. Nggak dapat kan nggak semua ya MBG itu masuknya beberapa sekolah yang mungkin ya gak tahu lah ya saya gak paham secara sistem ininya ya. Pas ditanya sih emang nggak dapat ya jadi yuk kita support lah yang mereka nggak dapat support gitu ya. Tugas kita ini lebih kepada beramal saleh pribadi aja sebenarnya yang kayak begini tuh tugasnya tugas negara itu gimana lah kita ikut serta aja lah ya. Untuk amal soleh pribadi ya agar teman-teman juga bisa merasakan apa kenikmatan belajar yang enak nyaman ya bisa eh, nggak loading juga. Udah tonton ya. Nanti insya Allah di akhir sesi, bahkan boleh diputar juga nanti di akhir sesi mungkin sama Kang Adit dan tim Tabungan Surga agar teman-teman bisa mengetahui ya relasi di lapangan kayak apa ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk ke topik episode ketiga di Halako Bisnis Online. Di hal bis pertama, kita sudah membahas tentang topik yang juga sangat menarik, itu tentang antara cuan dan keberkahan ya. Boleh ngacung di kolom chat siapa yang hadir di episode satu komen saya gitu. Yang hadir di episode satu itu ngebahas tentang antara cuan dan keberkahan ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nonton video rekaman Zoom-nya ya, teman-teman masuk di grup Halbis dulu ya di HBO ya, ada grup 1 dan grup 2. Nanti biasanya di-share tuh di grup ya. Wah, Masya Allah nih, banyak ya yang nonton ya. Bagi yang sudah nonton, alhamdulillah ya, silakan rekaman ataupun rekapan catatannya diingat ya. Itu menjadi kebaikan buat kita ya, share juga ya. Bagi yang belum nonton nanti masuk grup dulu teman-teman. Anda masuk grup HBO 1 atau 2 teman-teman? Boleh dong share di chat. Kalian masuk HBO 1 atau 2 karena udah ada 2 grup yang sudah kita bikin ya. Nanti rekaman ya ataupun screenshotan ataupun informasi yang saya share biasanya akan saya share di situ ya. Untuk rekamannya ada kok di grup nanti di share ya. Bu Yani satu ya, ada yang grup satu, ada grup 1 dan 2, ada dua-duanya ya, ada yang grup 2. Nah ini ya, nanti yang ABO satu gak nonton, bisa tonton rekamannya. Nah di episode kedua, kita ngomongin kebangkrutan yang menyelamatkan gitu ya. Jadi banyak orang yang bangkrut, merasa menyesal, merasa terpukul, tapi ternyata ada sisi positif ketika kita lihat dari kacamata iman ya, dan bangkrut menyelamatkan gitu ya. Nah itu saya juga udah share rekamannya ada gitu ya. Nah, di pagi ini kita akan ngebahas tentang riba ya, teman. Riba ini sesuatu yang sangat unik dan menarik karena tidak semua ustadz ya berani mengatakan ini di publik. Saya perlu ngomong juga ini. Tidak semua ustadz ataupun kiai ataupun guru ataupun siapapun lah ya berani keluar-keluar di publik. Kenapa? Bukan karena mereka nggak mau, teman-teman. Mereka mungkin mau mendakwahkan itu, tapi qadarullah secara ini ya kenyataan mereka pun masih terjerat dalam riba gitu. Sementara mereka pun paham ya, ayat dalam Al-Quran ya. Gak mungkin kita ngomongin sesuatu kalau kita sendiri masih praktek ya. Yang ngomong doang berarti kan omdo gitu. Dan itu kaburu maktan indallah antakulu ma la taf'alun kan begitu. Nah, jadi horor juga dari cari aman aja ini gak nyampein itu yang pertama gitu ya. Jadi banyak dari antara guru-guru kita juga yang ya secara kenyataannya mereka masih terjerat dalam riba ya. Jadi bukan berarti gak mau dakwahin, mau cuman aduh gimana ya gitu ya. Gitulah kurang lebih. Yang kedua adalah tidak semua pembahasan riba itu menarik, teman-teman. Kenapa tidak menarik? Karena ketika disampaikan di komplek-komplek ya, di masjid-masjid, jamaahnya itu tidak market fit. Apa tuh market fit kalau orang bisnis kan sampaikan yang memang mereka pengen gitu ya. Tapi kalau ini tuh apa sih riba gitu kan? Karena hampir semua jamaah itu ya rumahnya KPR, mobilnya leasing gitu. Apalagi ya. Terus juga kemana-mana kartu kredit gitu kan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kalau pas udah dengerin tuh, wah ini mah nyepet-nyepet gua ini mah, wah ini mah nyalahin-nyalahin saya. Udah saya gak akan ikut kajian ini lagi gitu kan. Udahlah saya gak akan ngundang ustadz ini lagi gitu. Nah itu
Ya, dan saya dapat banyak cerita ya. Kemarin saya waktu di Pekanbaru ada salah satu guru kita juga yang namanya Ustadz Abdul Haq gitu kan. Beliau tuh praktisi ekonomi syariah, kemana-mana syiarnya tuh dakwahnya ngomongin tentang riba ya. Wa ahallallahul bai'a harrama riba. Wah, itu keliling-keliling gitu kan. Itu jarang repeat order. Kalau orang bisnis bilang repeat order itu yang diundang ulang gitu. Jarang diundang lagi. Kenapa? Ya tadi banyak yang kesinggung, yang ketampar. Nah, semoga nih yang hadir di pagi ini ya, ada hampir 200 orang, Masya Allah ya, hadir pagi ini. Ini orang-orang yang tergerak hatinya, yang pengen dapat kebenaran ya, bukan dapat pembenaran ya. Tahu bedanya apa, teman-teman? Kalau pembenaran itu jatuhnya dia nyari dalil yang membenarkan ya. Pokoknya supaya bisa gimana gitu kan. Itu pertanyaannya begitu. Kalau kebenarannya memang faktanya demikian ya. Ya gak enak ya telan gitu kan. Mau gimana lagi gitu. Nah ini poinnya. Maka sekali lagi buat teman-teman semua yang 200 orang ini yang hadir, saya gak tahu kapasitas Zoom ini berapa. Saya sih ngecek sih 500 ya. Cuma kadang suka gantung 200 ya. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua yang hari ini nyimak ya hadir ya, ataupun pagi ini udah online di Zoom, kalau mau nge-share ke grup keluarga ya, ke grup masjid ataupun grup komplek, share aja linknya ya. Sama tim tabungan surga yang misalkan nanti masih masuk dan belum ke admit ya, admit aja karena saya mau nampilin slide ya. Oke, mari kita mulai teman-teman semua. Jadi topiknya adalah tentang riba ya. Saya kemarin bikin story di Instagram ya, apa namanya, bikin singkatan gitu ya, riba itu rusak iman, bisnis hancur gitu ya. Ada yang di antara teman-teman di sini yang posisi sekarang pebisnis teman-teman dan ngalamin kondisi apa bisnisnya hancur setelah riba? Coba dong share di chat, komen ada gitu ya, ngalamin gitu ya. Ada di antara Anda mungkin pebisnis yang ketika sudah kondisinya bisnis jalan gitu ya, terus kena riba ya, terus hancur bisnisnya, ada gak? Ngalamin tuh kan, ada sih. Mbak Leni siapa lagi? Mbak Sofi ya, Mbak Dian ya, tuh kan. Nah ini emang demikian. Itu riba begitulah efeknya. Kang saya malam lo baik-baik saja belum? Wah Kang Dewa ngedoain, bukan ngedoain ini ngingetin. Jadi bahasan riba teman-teman menjadi bahasan yang kita harus concern juga gitu. Anda jangan nganggap bahwa itu udah terbiasa, itu dia masalahnya. Ya. Dan ini menjadi shortcut yang menghancurkan. Kenapa saya katakan shortcut? Karena memang jalan pintas. Bayangin teman-teman semua, sekarang serba instan, gampang kalau misalkan kita pakai riba. Ya. Pengen punya rumah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Kalau pakai riba. Ya. Gampang, udah KPR aja. Selesai punya rumah. Kalau pengen punya mobil, punya motor, apa yang bisa kita lakukan? Udah kita leasing aja. Punya langsung kan? Shortcut. Orang pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Saya pengen ke jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, ke Thailand, kemana lah misalkan gitu. Amerika gitu ya. Gak punya duit. Udah bawa kartu kredit, kartu ajaib. Gesek. Beres ya. Anda pengen jalan-jalan, makan-makan di Indonesia sama keluarga Anda gitu kan. Kok tega-teganya Anda mau ngasih makan keluarga Anda dengan kartu kredit yang makan enak banget gitu ya. Pas diberes makan apa coba yang terjadi? Gesek gitu. Riba juga ya. Jadi emang shortcut. Ya, ya benar kerasanya selalu lunas. Nah, kalau nggak KPR punya, nah ini menarik teman-teman pembahasannya. Kalau nggak KPR nggak punya rumah. Nah ini yang juga menjadi campaign yang ada di luar sana. Jadi mereka seakan-akan ya punya kewajiban punya rumah itu adalah sebuah keharusan Pak Bu ya. Padahal yang kita haruskan itu adalah kita punya tanggung jawab nih sebagai seorang suami ya memberikan tempat tinggal untuk istri dan anak kita. Nah tempat tinggal itu nggak harus beli. Ini yang menjadi menarik. Itu bisa ngontrak, bisa sewa, ya, bisa bisa kos-kosan lah gitu. Kalaupun ada ya gimana caranya dibelikan dalam kondisi akad yang tepat. Ya, ada banyak solusi Islam yang itu bisa dipraktekkan dengan solusi yang memang itu sesuai dengan syariatnya. Allah ridho. Nah, masalahnya kalau udah ngomongin riba, ya kita pengen cepat dengan alasan tadi, masa kontrak terus kan? Emang kenapa kalau kontrak terus? Emang kenapa kalau kontrak terus? Ya, ini kalau saya paparkan sebuah fakta yang mungkin juga orang nggak banyak percaya ya. Kalau Kang Adi sudah tahu karena tinggal di Bandung. Saya aja di sini sekarang masih ngontrak, teman-teman. Ya, kok Kang Adi ngontrak? Ya rumah saya ada 6 sebenarnya. Cuman ya saya kasih ke anak-anak saya sama bundanya gitu ya. Ya qadarullah kan saya juga mungkin Anda juga tahu ya, saya juga ada ujian di rumah tangga dan segala macam gitu kan. Ya udah saya ngontrak. Ya, ya emang kenapa kalau ngontrak? Kadang orang karena hanya gara-gara takut diomongin orang gitu kan, dia malah ngontrak, biarin.
Bang Bobi tahu tuh di Pinus ya. Karena beliau juga suka datang ke Pinus, apa sekolah apa, suka jamaah di sini kan. Kalau beberapa bulan gitu ya. Nah ini saya di Pinus Regensi. Kalau Anda tahu daerah Bandung, itu saya ngontrak. Ya, walaupun saya udah ada tanah ya, cuman saya belum bangun gitu kan. Posisinya apa? Bukan karena ada uang. Kalau saya prinsipnya beda cerita, bukan soal riba. Tentang investasi nanti. Kita bahasan berikutnya investasi ya. Ada momen di mana ketika kita punya uang, uangnya ini akan dipakai buat apa gitu. Ada se-M misalkan, 2M. Daripada dibangun tapi putarannya tuh begini, maka mending begitu. Poinnya adalah yang saya pengen sampaikan ke teman-teman semua, gak ada kewajiban gitu tuh punya rumah, gak ada kewajiban gitu punya mobil, ada Grab, ada Gokar ya. Kadang ego kita aja, ya anak saya udah 4 Kang, masa kemana-mana naik motor? Emang kenapa kalau naik motor? Emang kenapa? Omongan orang tuh kan. Kan bisa pakai mobil juga, ya bisa pakai Grab gitu kan. Nah kadang kita ini hanya gara-gara omongan orang, kita memaksakan kehendak, ujung-ujungnya apa? Dosa. Dosanya riba itu udah kayak menzina ibu sendiri. Anda zina itu dosa. Itu zina doang itu dosa, apalagi zina sama ibu sendiri. Bayangin tuh. Jangan anggap remeh. Jadi sekali lagi, riba ini adalah shortcut yang menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan kehidupan kita di dunia dan akhirat tuh. Dan materi ini sekali lagi materi yang hanya cocok kepada orang yang hatinya bersih, yang pengen berubah, yang pengen bertobat. Kalau hatinya keras, kayaknya nggak mungkin saya punya rumah kalau misalkan saya posisinya apa nggak riba Kang. Nggak mungkin saya punya mobil, punya motor kayak kalau saya nggak riba gitu kan. Ya, emang kenapa harus punya gitu loh. Ya, yang kelihatan cepat belum tentu selamat teman-teman. Bahkan justru banyak yang cepat gak selamat, bener gak? Anda naik motor, ngebut, dor gitu ya. Ngeng, dar tabrakan. Nggak selamat. Ya. Kalau masih sabar. Ya. Di Quran itu yang paling salah satu terbanyak solusi itu sabar. Ya. Sabar, syukur, sabar, sabar, syukur. Nah kita tuh udah melawan Quran dengan apa? Gak sabaran teman-teman. Jadi sabar aja. Kalau belum sanggup, kalem, kontrak. Mau sampai kapan Kang? Nggak apa-apa. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Yang penting kita nanti di akhirat punya rumah, rumahnya surga. Daripada di dunia udah sekarang masuk kondisi riba, akhirat neraka pula. Wah, nauzubillah min dzalik, ya. Nah, akan ada banyak respon nih ketika mendengar ini. Ada yang langsung istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Udah mulai sekarang saya pengen beresin ribanya. Kang, gimana kalau udah terlanjur? Ada yang sudah terlanjur gak? Cok ngacung. Siapa yang sudah terlanjur ngacung saya gitu. Ya. Kang saya udah terlanjur ngambil KPR, Kang. Saya udah terlanjur ngambil leasing, Kang. Ada solusinya juga. Nantilah di akhir kita sampaikan ya. Intinya adalah teman-teman semua, ada di antara Anda mungkin sebelumnya tuh nggak tahu, ya karena tidak mencari tahu, atau nggak mau tahu, karena heras kalau orang sana bilang gitu kan. Nah inilah sekarang sekali lagi kita harus sadarkan, yang kelihatan cepat belum tentu selamat, ya mending pelan-pelan aja, asal selamat, alon-alon asal kelakuan apa sih bahasa Jawanya, gitulah kurang lebih ya. Udahlah pelan-pelan aja. Mobil belum punya, yaudah sementara Grab ya. Ngobrol lah sama istri sama suami. Motor belum punya, yaudah sementara apa ngegojek dulu aja gitu kan. Rumah belum punya sementara ngontrak dulu. Saya bahkan teman-teman tahu nggak kemarin saya waktu bulan Ramadan, saya umroh sama teman-teman saya ya. Umroh sama teman-teman saya, qadarullah salah satu teman saya itu artis ya. Dan bahkan artisnya itu terkenal lah kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu lah gitu ya. Ada satu prinsip yang artis ini punya ya yang mungkin tidak banyak artis lain miliki. Apa coba tuh? Kang, kalau saya punya prinsip sama istri katanya, rumah mah mending ngontrak. Bayangin tuh, ini artis, artis terkenal, mending ngontrak katanya. Saya tanya, emang kenapa? Kang, daripada saya beli rumah, Kang, belum nanti kalau misalkan suasananya nggak cocok, belum lingkungannya nggak cocok gitu kan, belum kondisi misalkan tiba-tiba anak saya banyak gitu ya, anaknya brojo satu, dua, tiga, empat, kalau kamar udah terlanjur dibikin dua, gimana tuh kan, ada renov, ada apa kan, mending kontrak aja gitu ya. Walaupun balik lagi ya, di sini konteksnya adalah dia orang punya, bahkan kontrakan rumah dia tuh setahunnya bisa nyampe di angka 300 juta. Jadi artinya bukan soal tentang mampu gak mampunya ya, ini prinsip. Dia ngontrak rumah, gue mending daripada beli rumah Kang, itu butuh duit 2M, 3M, 4M, 5M, ya you know lah Jakarta ya, apalagi daerah-daerah udah kota itu kan mahal ya. Ini saya mending ngontrak 300 juta per tahun katanya. Baik lagi, Anda jangan samakan kondisi kebutuhan dan juga pengeluaran ataupun keuangan dia dengan kita ya. Intinya adalah yang saya pengen ceritakan, dia punya prinsip daripada
beli rumah ya yang kondisinya berat budgetnya gitu ya. Belum lagi kalau ada ribanya pula gitu kan. Mending gua mau ngontrak gitu. Nah, spirit ini yang teman-teman harus pegang ya. Yang terpenting kita tuh apa? Ya tadi jangan masuk ke ranah halal haramnya itu, haramnya terutama tuh kan. Ya. Kita tuh dihisap dari segi bagaimana cara kita berikhtiar, teman-teman. Kalaupun hasilnya gak sesuai harapan, nggak apa-apa. Nah, di situ nanti ada yang namanya pahala sabar, pahala tawakal gitu ya. Nah, ini sekali lagi yang kelihatan cepat belum tentu selamat. Bagian yang terlanjur nanti banyak solusi teman-teman. Salah satunya ya Anda niatkan tobat dari mulai sekarang ya. Anda selesaikan hutangnya ya, selesaikan hutangnya ya dan tidak usah bayar ribanya. Anda ngobrol gitu ya, banyak lah ya. Ada banyak faktor ataupun banyak pakar yang seringkali bisa dijadikan sebagai rujukan ya. Nah, ini ya, kita sekarang hidup teman-teman di zaman semua itu serba instan ya. Handphone bahkan sekarang iPhone aja itu bisa dicicil ya dengan ada ribanya ya, kartu kredit instan. Semuanya serba instan, semuanya serba dicicil, pecicilan teman-teman. Dan itu balik lagi gak bisa dimungkiri memang iya. Semua bisa dibayar dengan nanti dulu bayarnya. Apalagi fasilitas apa yang sekarang ada di berbagai marketplace teman-teman sebutnya? Apa fasilitas yang bayarnya nanti itu apa? Saya sih belum pernah ya, alhamdulillah gak pernah. Apa teman-teman istilahnya? Pay later ya. Pokoknya apa-apa bayarin nanti. Bener ya Mbak Amanda. Waduh ngeri ini sekarang tuh. Tidak semua yang memudahkan itu menenangkan teman-teman. Ya, kadang kita tuh hanya sekedar pengen mudah hidupnya, ditabrak sana sini, kiri kanan, ya tabrak-tabrak aja yang penting gue punya gitu kan. Ini yang masalah. Gak semua tuh menenangkan. Anda mungkin ngerasa tenang, iya merasa punya, itu gak tenang. Ya, saya kemarin punya tim teman-teman. Ya, timnya ini ya biasa lah ya. Walaupun dia udah tahu riba itu haram, ya, makanya kenapa kita penting punya sistem reminder teman-teman. Yang ngingetin kita terus. Adanya hal bis online ataupun HBU itu dalam rangka ngingetin kita di grup. Ya, saya akan nge-share Zoom tiap pekan. Ada mungkin teman-teman nanti ada rekapan kajian-kajiannya. Nanti silakan teman-teman share di Instagram, mention akun saya ataupun akunnya Tabungan Surga ataupun Foundation gitu kan. Intinya harus saling ngingetin. Nah, ada kawan saya ini tiba-tiba ya karena balik lagi salah satu alasan itu selalu kalau udah ngomongin riba apa teman-teman? Kepepet tuh nggak? Ya kepepet itulah inilah itulah ya baik lagi itu ujiannya memang. Ya, apa yang terjadi? Nggak tenang hidupnya ya. Di sosmed ditagihin ada yang kena pinjol teman-teman. Salah satu biasanya habit curhatan orang-orang yang kena pinjol apa? Di sosmed seringkali ditagih nih kolom komen kan bayar utang lu gitu ya. Dia bahkan ngechat ke teman-temannya itu sih itu belum bayar gitu lah. Itu saya sampai mendapatkan komentar begitu. Bukan saya ngutang ya, yang ngutang teman saya gitu. Nah ini yang terjadi sekarang hanya gara-gara alasan kepepet akhirnya kena gitu. Gara-gara pengen cepat. Kenapa banyak orang teman-teman yang sekarang hidupnya tuh gajinya naik tapi hidupnya makin sempit kira-kira? Salah satunya yang sudah kita bahas di episode 1, tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya. Kenapa tidak ada keberkahan? Karena dosa yang kita praktekkan, yang kita jalankan tanpa kita sadari adalah apa? Ya riba. Teman-teman, rezeki syarat itu, ya, rezeki syarat itu salah satunya adalah karena riba dan turunannya. Jadi Anda yang sekarang ngerasa hidup kok syarat mulu ya rezeki gue gitu ya. Itu bisa jadi karena ada riba dan turunannya. Turunnya apa sih Kang? Turunannya itu tadi ya bentuk lainnya lah ya, bunga gitu ya. Bentuk lainnya kayak KPR di rumah ya, terus juga leasing mobil, kartu kredit ya, pinjol, pay letter dan sejenisnya. Nah, ini jangan sampai terjadi Anda rezekinya syarat ya, makin sempit pola hidup ya. Usahanya berkembang tapi kok hatinya gelisah mulu. Ada di antara Anda yang mungkin sekarang usahanya berkembang tapi hatinya gelisah. Itu bisa jadi karena memang ada yang nggak berkah. Salah satunya riba dan turunannya. Punya aset tapi kehilangan keberkahan, teman-teman. Asetnya banyak, rumah, mobil, motor, wah luar biasa. Tapi kok kayaknya nggak tenang, nggak tentram. Jawabannya apa teman-teman semua? Seringkali satu, ada yang salah di cara kita mencari dan mengelola uang. Sekali lagi, uang adalah salah satu bahasan yang nggak pernah habis dibahas. Besok saya ke Makassar sama ke Goa itu salah satu bahasa yang tentang uang ya. Bagaimana cara kita dapat cuan tanpa harus resign buat para karyawan. Bagaimana Anda cara dapat cuan ya tanpa Anda tuh ngeluarin duit modal banyak gitu kan. Ngomongin cuan itu selalu menarik. Tapi balik lagi. Makanya kenapa kalau saya teman-teman, kalau Anda ngikutin saya ya,
Saya kalau misalkan ngisi seminar, walaupun seminarnya bisnis, selalu ada unsur dakwahnya. Kenapa saya berdakwah? Karena dakwah adalah kewajiban juga. Sampaikanlah walau satu ayat, ya, ya, sampaikanlah apapun itu kebaikan ya untuk umat gitu kan. Itu banyak dalil-dalilnya. Ya, di jalan Allah udu ila sabili rabbika bil hikmah dengan cara hikmah gitu kan. Nah ini, maka saya sampaikan tuh, oh ternyata ini tuh begini, itu tuh begitu gitu ya. Nah salah satunya adalah kalau saya menyampaikan tentang mencari uang itu jangan fokus hanya pada jumlah, ya. Mencari uang itu harus fokus juga gimana cara dapatnya. Di konten-konten di YouTube sekarang apa-apa uang, ya, kaya ya, pokoknya yang miskin goblok gitu kan, gitu-gitu ya. Ya walaupun ini kena juga kan sekarang ya lagi ramai itu kan. Ya begitu, seakan-akan uang tuh segalanya. Ya baik lagi kita hidup di era kapitalis yang segalanya diukur dengan kapital alias uang sesuai dengan namanya kapitalisme. Yang kaya adalah orang yang punya uang banyak, ya. Yang sukses adalah yang kaya gitu ya. Nah, ini beda dengan definisi kita orang Islam. Saya pernah sampaikan juga di episode 1 gitu ya. Bagaimana ya kaya itu cukup, sukses itu tenang kan gitu ya. Itu mindset teman-teman. Nah, termasuk dalam masalah mencari uang dan mengelola uang itu akan dimintai pertanggungjawabannya, teman-teman. Ya. Jadi ada sebuah hadis At-Tirmizi ya dan Ahmad, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an amrih ya fi ma afnah ya wa an ilmi fi ma af'al wa an amalihi min aina iktasabah wa fiha anfaqah wa an jismihi fi ma ablah. Apa itu artinya? Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Satu, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Umur Anda ada berapa sekarang? Umur Anda sudah masuk ke umur berapa, teman-teman? Ada yang usia masuk ke 40 kan? Ada yang masuk ke 50 ya? Ada yang baru masuk 30 ya? Nah, itu semua akan dipertanggungjawabkan tuh. Selama ini usia Anda dipakai apa aja gitu. Itu teman-teman, saya ada simulasi kalau di offline itu bikin orang banyak nangis, teman-teman. Ya. Karena orang sadar hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Anda usia sekarang berapa? Ya, 40 sekian. Anda melewatkan sudah 40 tahun hidup. Pertanyaannya berapa tahun lagi Anda hidup? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dua tahun, 3 tahun, setahun mesti nggak tahu. Kalau kita hidup setahun sisanya ini, 2 tahun sisanya, 3 tahun sisanya dipakai untuk mencari rezeki, cari uang, tapi caranya gak benar, sayang. Ya, nanti kita ujungnya apa? Su'ul khotimah. Padahal hidup kita itu tergantung ujungnya. Hari ini tadi Kang Adet udah spill ya. Saya milad di 24 April gitu kan. Bagi sebagian orang itu merayakan, bagi saya sih jarang merayakan. Saya justru lebih kepada mengevaluasi diri secara personal ya, walaupun banyak orang terdekat, kawan saya, sahabat saya, keluarga saya itu mendoakan ya. Saya tentu minta doa juga gitu kan. Tapi lebih kepada mikir gitu kan. Semalaman mikir, seharian mikir. Ya Allah udah 35 tahun ngapain aja gitu kan. Apakah amalan udah cukup untuk bisa mendapatkan ridho engkau nanti pada saat hari kiamat? Pada saat nanti mati, rahmatnya engkau ini turun dengan usia yang 35 tahun ini, atau jangan dosanya lebih banyak, jangan maksiatnya lebih banyak, jangan kesalahan lebih banyak membuat engkau murka masukkan hamba ke neraka gitu. Nggak ada yang tahu. Jadi yuk umur ini kita pakai untuk yang benar gitu ya. Salah satunya mencari nafkah ya, jalan Allah ya, jalan benar kan. Tentang ilmu sejauh mana dia amalkan. Salah satunya apa? Dapat ilmu ini dibagiin, jangan dikoleksi. Yang cuma nyimak doang ya. Minimal tuh nyimak, praktek, nyimak, catat, praktek, bagiin gitu kan. Ya, nanti Anda bisa screenshot slide ini, Anda bisa screenshot slide yang lain. Anda bikin postingan di Instagram Story, di postingan Facebook, mention saya. Kalau Anda nggak bisa mention saya, mention akun Instagram saya satu lagi, dwkeprayoga.id atau dwkeprayoga gitu kan. Itu jadi kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada pahalanya juga, teman-teman. Mandala ala khairin falahu mislu ajin fa'ilhi. Barang siapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Bayangin orang baca baca story Anda gitu ya, orang berubah terus tiba-tiba hijrah ya, dia akhirnya tobat ya, lewat wasilah Anda. Saya dulu pernah punya penerbit buku, teman-teman. Mungkin Anda juga tahu karena saya nulis buku banyak banget gitu kan. Itu pernah ada penulis yang saya ajak nulis di kita, namanya Mas Sabtuari. Suatu ketika ada seorang dia kerja di perusahaan bank gitu ya, dia yang akhirnya hijrah. Tapi sebelum hijrah itu dia cerita tugasnya itu adalah nagih hutang ya, dia kolektor lah ceritanya gitu ya. Gak tega lihat emak-emak di kampung gitu ya. Ya berarti bukan kamu bayar karena nggak ada duit gitu kan. Sama kayak Anda yang sekarang kena riba kan, bukan kamu bayar ke duitnya ya, bener gak? Ya. Nah itu sama.
Sampai akhirnya dia hijrah gara-gara lewat baca postingan orang, ya. Terus beli buku Sabtu Hari. Terus saya bilang, ya Allah ya Rabb, ya. Itu buku ya, bukunya Sabtu Hari itu diterbitin di saya. Yang ngidein kita juga, ya. Yang proses saya semoga jadi wasilah hijrah juga, dapat pahala kecipratan gitu kan. Makanya saya senang kalau nulis buku yang berhubungan dengan dakwah, ya, kebaikan, ya ada pahala di dalamnya. Nah, bagi sebagian orang akan ada yang ngomen tuh, udah Kang jualan-jualan aja, bisnis-bisnis aja, gak usah bawa-bawa agama gitu kan, jualan agama tuh kan. Itu efek pikiran ideologi sekularisme tuh. Ideologi kapitalis ataupun sekuler itu selalu memisahkan agama dan kehidupan. Pendakwah jangan bisnis, pebisnis jangan dakwah. Tugas kita ini dakwah juga. Gimana sih gitu kan. Nah, ini balik lagi karena terlalu banyak konten-konten di luar sana yang terlalu ngomongin materialistik, teman-teman. Ya, makanya kenapa HBO dibikin untuk saling mengingatkan pagi-pagi gitu kan, subuh gitu ya. Ayo kita back to Allah gitu kan, back to Quran gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Nah, ini yang saya maksud barusan. Jadi posisinya adalah Anda ditanya tuh nanti dari mana itu duit dan setelah dapatnya itu dipakai apa gitu. Nah, kita tuh akan minta bertanggung nanti di akhirat, teman-teman. Maka jangan cuma sekedar dapat duit banyak. Kalau duit banyak doang ya, tapi duitnya itu dapatinnya itu dengan cara yang haram, itu kayak kita naik Ferrari masuk ke neraka gitu kan. Jangan sampai. Yuk kita yang benar ya, cara ngambil duitnya, cara cari duitnya ya, cara mendapatkannya gitu kan. Dan terakhir lah, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan, teman-teman. Anda punya tubuh sehat, jangan cuma dipakai cuma sekedar layah-layeh gitu ya, santai-santuy gitu kan. Kerja, ya, produktif, berkarya. Kenapa saya dalam sehari selalu menjaga tubuh saya juga? Saya kemarin aktivitas ya seharian, langkah saya tuh 16.500. Itu kayak udah kayak lagi umroh ya. Pokoknya hampir 20.000 langkah ya. Gerak terus. Saya jarang diam kecuali pas ngisi gini nih. Saya kalau lagi ngonten tuh sambil jalan keliling kemana gitu kan, kalau di komplek ya, kalau di tempat gym ya di treadmill kemana lah kemana gitu, jarang duduk gitu. Karena itu upaya saya apa, menjaga kesehatan. Saya ngeliat jadwal besok nih, buset dah, di gua sama Makassar gua kira ngisi sekali doang ya. 5 kali ngisi gitu kan. Itu kalau fisiknya gak kuat, juntai gitu kan, ketepar. Nah, maka ikhtiar saya jaga kesehatan ya tadi, olahraga, dibekam, teman. Saya ada jadwal rutin ya, tiap kali kan ada sunnahnya bekam ya. Saya cari jadwal sunnahnya, saya pakai di kalender ya, ini jadwal bekam. Saya panggil kawan saya yang bisa bekam, panggil ke rumah bekam ya gitu. Kemarin saya jadwal pasdu gitu. Pasdu tuh ya, diambil darah itu. Banyak ya sekantong gitu. Itu usaha ikhtiar saya tuh. Tubuh saya untuk bisa apa? Untuk dipakai kebaikan. Jadi besok saya bisa ke Makassar, ya ke Goa, minggu depan saya Ponorogo, minggu depannya ke Batam, minggu depannya ke Palembang, ya. Di Bandung juga saya keliling. Saya punya banyak murid, banyak mitra, banyak apa yang harus saya bantu gitu kan. Nah, ini ikhtiar agar kita ini stay on the track di jalan Allah, ya Allah ridho. Nah, maka terutama buat teman-teman pengusaha, poin nomor 3 tuh perhatikan. Harta ditanya dari mana dan kemana. Jadi jangan fokus cuma nominal, ya, tapi juga dari mananya itu Anda harus concern, ya. Nah, sekarang kita ngomongin riba lagi. Nah, riba itu gimana sih, Kang? Riba itu keuntungan dari transaksi hutang piutang. Jadi kalau misalkan dalam jual beli, keuntungan, kelebihan dalam jual beli namanya profit. Saya ulangi ya. Keuntungan dari jual beli namanya profit. Keuntungan dari transaksi hutang piutang namanya riba. Makanya akad tuh kudu clear. Saat Anda melakukan akad transaksi muamalah, ini akadnya apa? Minjemin, ya, ngutangin, ya, atau investasi. Kalau ngutangin atau minjemin nggak boleh ada tambahannya. Kalau ada tambahannya artinya riba. Itu udah clear. Ya, tolong harus clear dulu nih definisinya. Kalau misalkan Anda minjemin akadnya, itu berarti hutang piutang. Ada tambahannya tiba-tiba jadi riba. Itu yang sering kali praktek terjadi saat ini pada saat beli rumah, beli, beli motor, beli mobil ya. Ngutang ya, tapi ada tambahannya. Kalau akadnya jual beli, misalkan saya beli motor, beli mobil, beli rumah, beli produk gitu ya, ada cuannya selisihnya, itu namanya jual beli. Ini tipis, teman-teman. Makanya saran saya, Anda yang sekarang nyimak di bagaimanapun ya, di berbagai kota manapun gitu ya, pelajari fikih muamalah supaya nggak terjun dalam riba ini, teman-teman. Apalagi tambahan yang dipaksakan, ya, itu riba ya. Uang beranak yang tanpa kerja nyata itu juga bisa nyampe riba. Ya, makanya sekali lagi ini kudu dibedah.
Yang sudah sangat clear adalah tadi kalau ngomong riba tuh udah jelas. Ya tadi ya KPR, leasing, pinjol, ya, pay letter tuh ya. Nah nanti praktek-praktek lainnya Anda harus kaji ulang. Realitanya gimana? Karena tidak semua yang sifatnya tuh ada berhubungan duit riba juga. Ya, transaksinya ya. Ada bisa jadi dia memang jual beli. Ada nanti ada yang namanya transaksi murabahah, ada yang namanya transaksi musyarakah, ada yang namanya mudharabah, banyak tuh istilah-istilahnya ya. Bagian yang baru dengar ya itulah makanya kenapa kita perlu belajar fikih muamalah ya. Nah, intinya adalah riba itu bukan sekedar dosa, riba itu sistem yang merusak hidup pelan-pelan. Saya pernah membahas tentang riba ini dalam sebuah forum ya. Makanya kenapa ada sebuah ini ya pernyataan juga ya kita zaman makin ke sini serpihan riba akan makin kita rasakan teman-teman. Ya, karena ya uang sendiri itu riba. Uangnya sendiri itu kalau misalkan kita tukar uang tuh di jalan kalau pas kemarin lebaran gitu, ada kelebihan tuh udah jelas riba gitu kan. Ya, itu barang riba uangnya sendiri itu gitu ya. Nah, maka teman-teman kita harus paham, emang kalau ngomongin riba, ikhtiar personalnya kita menghindari dengan tidak meminjam, dengan ada kelebihan gitu, itu ikhtiar personalnya. Tapi kalau ikhtiar negaranya ini rada berat, teman-teman ya. Karena sistemnya selalu ada, ya pinjol aja ada yang legal, bener nggak? Maka balik lagi kalau udah kayak begitu, itu mainnya udah emang sistemnya emang sistem Islam yang ditegakkan gitu kan. Cuman ya balik lagi sistem kita saat ini sistem demokrasi ya dengan ide kapitalisnya dan segala macamnya gitu kan. Kalau selama sistem Islam tidak tegak, akan selalu ada itu riba. Nah, maka ikhtiar personalnya kita adalah menghindari. Ikhtiar negaranya kita berdakwah, menyadarkan umat bahwa, woi, gitu ya, udah saatnya Islam ini tegak mengatur urusan hidup di dunia dan akhirat nanti, gitu ya, akan berdampak, gitu kan? Ya, nah ini ayatnya ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi dalam satu ayat ada dua pesan ya tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Ya, tentu hal yang jual beli ini tergantung juga sifat ataupun zat dari yang kita jual ya produknya. Kalau Anda jualnya narkoboy ya, ya haram juga gitu kan. Jualnya yang haram ya jadi haram. Intinya adalah jual beli aktivitasnya itu kalau jual beli itu halal gitu kan. Yang haram itu riba. Sementara sekarang orang aneh ya kebalik saat jual beli dinyinyir. Sekarang saya mau nanya ke Anda, siapa di antara Anda yang sekarang suka jualan? Komen saya ya, suka jualan. Jualan apa Anda sekarang, teman-teman? Ada mungkin di antara Anda yang jualan properti, ya. Ada yang jualan produk digital, ya. Ada yang jualan produk kosmetik, ada yang jualan skincare, ada yang jualan kuliner, ada teman-teman, ya. Nah ini ya. Jadi yang sifatnya jualan-jualan ini, selama itu jualannya benar, gaskeun, teman-teman. Kuncinya adalah selama halal, legal, hajar gitu kan. Nah, nanti banyak pertanyaan nih muncul di chat nih kan. Gimana Bang Syariah? Anda kudu kaji juga Bang Syariah di bagian yang mananya. Karena nggak bisa generalisir. Ya ada yang memang baik, Bang Syariah menjadi salah satu solusi juga buat teman-teman tadi yang menghindari riba. Tapi ada beberapa kajian dari berbagai macam ulama juga yang beda pendapat tentunya secara fikih. Ada bagian-bagian tertentu yang memang tetap juga ada ternyata. Nah itu harus digaji lah intinya. Saya tidak akan langsung judgement ya karena itu harus detail. Termasuk nih ngomongin soal tentang saham reksadana kripto itu juga sama ya. Jadi di HBO teman-teman saya gak akan langsung judgement tentang hukum ya. Saya tidak ada gelar hukum ya. Haram halal kan begitu ya. Ada tuh orang-orang yang bikin kelas ya. Ini haram, ini halal, ini haram halal. Ini halal halal tuh bisnis dia doang gitu. Erin haram gitu. Terus gimana supaya halal? Ikuti kelas saya. Gimana sih Anda dakwah atau apa gitu kan. Ya dakwah ini kalau Anda punya kompetensi ke sana, kapasitas jelaskan gitu ya. Nah, kalau saya tidak ingin menghukumi Anda karena banyak aktivitas yang memang harus detail ya. Bahkan ada tuh saya pernah dihukumi orang yang itu fasad ini goror lah. Anda nggak tahu faktanya itu ya. Main jedar-jedar aja ya. Sama kayak orang sekarang. Apa bedanya zina sama nikah? Kalau sekarang saya nanya apa bedanya zina sama nikah? Sama-sama begituan bahasnya gitu ya kalau vulgarnya gitu. Ya. Bedanya akadnya doang. Ada orang sekarang nuduh itu zina tuh orang zina. Lah, lu gak tahu dia udah nikah, Pak, gitu kan. Nah, kan jadi dosa jadi fitnah, ya. Sekarang bahkan tidak bisa membedakan mana 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 poligami mana selingkuh. Sekarang tuh orang poligami sebenarnya selingkuh, bener nggak? Lah, poligami itu ada dalam syariatnya. Tiba-tiba orang hukumi selingkuh itu zina itu dosa tuh kan udah blank sekarang tuh tentang hukum tuh. Jadi kita jangan menghukumi orang kalau belum tahu faktanya, ya.
Nah, ini yang menjadi isu sekarang di luar. Nah, baik lagi teman-teman ke sini, intinya adalah kita harus paham ya bahwa yang halal itu jual beli, yang haram itu riba. Maka Anda pede aja jualan. Sekarang yang Anda jualan ya, yang semoga siapapun Anda yang lagi jualan, jualan apapun itu, semoga saya doakan terbaik nih ya. Semoga jualannya makin laris, bisnisnya makin tumbuh, ya, pribadinya makin manfaat, sedekahnya bisa makin banyak. Amin, teman-teman. Berdoa sama-sama. Makanya kenapa saya tuh semangat untuk ngajarin Anda jualan. Jualan yang benar, ya, jualan yang rajin. Biarin orang nyinyir gak apa-apa. Ya, yang penting Anda on the track di jalan Allah gitu ya. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang dari Allah. Nah, ini ya, bayangin teman-teman. Satu-satunya dosa yang Allah umumkan perang apa itu riba. Ya, beneran kita yakin mau perang sama Allah, ya. Udah mah dosanya kayak zina, ya. Udah mah ajak perang, wah. Tapi banyak yang ngeles hanya gara-gara apa omongan orang. Tapi nanti kalau saya gak punya duit, kalau saya gak beli rumah, saya gak punya rumah, Kang, gitu. Tapi kalau saya gak pikir, gitu. Banyak alasan, ya. Coba jujur deh, pernah ambil pinjol gak? Ada yang pernah ambil pinjol? Pengalamannya gimana? Coba ceritain di chat ya. Pengalaman menghancurkannya, pengalaman yang sungguh, gitu ya. Apa kira-kira? Itulah yang Anda rasakan. Udah jangan diulangi lagi. Ya, sekepepet apapun, kalau gak makan mending gak makan, puasa lah gitu ya. Di masjid sekarang banyak aktivitas gerakan masjid yang sekarang tuh ada buka puasa kan, ngasih makan kan, ya udah ke masjid aja tiap hari lah, ada hikmahnya kan. Udah lah, nggak usah maksain pinjol ya, cicilan berbunga ya. Atau pernah, ya udahlah, semua orang juga gitu gitu. Lah Anda kok ngelakuin sesuatu atas dasar penilaian semua orang begitu, gimana sih? Yang semua orang lakukan itu belum tentu benar, teman-teman. Yang semua orang lakukan itu belum tentu benar. Anda jangan ngerasa yang orang lakukan, oh itu benar ya, belum tentu ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kadang kita nggak sadar, kita lagi berdiri di pihak yang Allah perangi, yaitu riba. Nauzubillahi min zalik. Maka sekali lagi, ketika kita paham bahwa riba itu adalah sesuatu yang diharamkan, yang harus kita tinggalkan. Satu dirham riba yang dimakan seseorang lebih berat daripada zina sebanyak 36 kali. Sekali aja dosa, dua kali dosa. Ini 36 kali lebih, teman-teman. Banyak orang yang sekarang balik lagi ngomongin zina tuh langsung, wah, langsung dikucilkan ya. Banyak orang di sosmed sekarang kan begitu ya, yang selingkuh lah, yang apalah apa, wah, digoreng gila-gilaan ya. Di aibnya diumbar ya. Lah lupa dirinya sendiri aja semua riba. Mobil riba, rumah riba, semua riba, gak ngerasa dosa, itu zina juga ente. Cuman gak sadar. Makanya tugas kita jangan ngurusin hidup orang, menghakimi apalagi ya. Banyak-banyak ngaca, banyak-banyak istighfar, dosa teh banyak ya. Jangan malah menghukumi hidup orang, gibah terus kerjaan ya, fitnah terus ya. Kang, saya malah alhamdulillah istighfar udah sering, iya istighfar sering, tapi ngomongin orang juga sering ya. Istighfar sering, sholawat sering, tapi tiap hari gatal banget ngomentarin hidup orang ya. Ini orang begini-gini lah, begitulah. Sadar dosa kita juga banyak, sibuk dengan dosa kita. Nih salah satunya kalau Anda pernah riba ya, bayangin 3 ke 6 kali zina, nauzubillah min dzalik ya. Nah, masalah terbesar hari ini apa? Riba bukan lagi dianggap dosa, teman-teman, tapi dianggap solusi, bener gak? Ini udah gila memang ya. Ini sekarang sistem udah gila, di mana orang-orang sekarang udah nggak ngerasa dosa ketika riba, dan malah itu jadi solusi. Nggak apa-apa, yang penting kebantu. Semua orang juga pakai kok. Tuh Ustadz juga pakai. Ini itu loh. Gimana sih gitu? Ya, ini memang nusuk memang kajian ngomongin riba ini selalu menampar-nampar. Ya, namparnya kan menyadarkan. Yang Anda punya kesadaran ya, bahwa oh iya juga, innauzubillah ya Allah, astagfirullah, ya udah sadar, udah tinggalin. Bagi Anda yang ngeyel kan, oh apa lu belum tahu sih. Ah, iya sama, sama aja gitu kan. Intinya mah kegedean gengsi gitu kan. Kalau sudah dosa terbiasa tuh, kalau dosa sudah terbiasa, itu tanda hati mulai mati. Nah, ini yang makanya kenapa kita terus-terus berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Kan begitu ya. Ya, kita harus harus sadar, teman-teman. Ada yang nyadarin tuh makasih, bukan malah ngelawan, ya, bukan malah ngeviralin, bukan malah nyari-nyari kesalahan orang gitu kan. Nah, ini ya. Kenapa riba terasa menarik, teman-teman? Karena cepat. Urusannya tuh ngurus sebentar, satu dua tiga langkah, udah cepet, mudah, ya, tanpa mikir panjang. Makanya disebut shortcut. Tapi yang namanya shortcut itu motong proses.
Dan namanya motong proses seringkali motong keberkahan. Ada yang namanya bisnis proses. Ya, kemarin saya iseng-iseng komen di salah satu apa namanya marketing ini expert di Indonesia ya tentang fenomena yang lagi rame ya tentang salah seorang influencer yang apa quote-nya nama-namanya apa quote-nya ataupun jargonnya seringkali di spill gitu ya. Oh ini pertanyaan yang muncul sama expert itu kira-kira bakal viral gak ya? Bakal bertahan lama gak ya? Atau jangan sama kayak kasusnya menanti Jerome Pauline yang mungkin ada tahu ya. Jerome Pauline kan punya menanti waktu itu. Wah, kencang buar gitu kan. Tapi tutup akhirnya kan setelah 5 tahun berapa tahun dan rugi berapa puluh miliar gitu. Saya komen di dalamnya ya, speed is killing saya bilang. Endurance is something. Kecepatan itu membunuh, ketahanan itu sesuatu gitu ya. Yang namanya bisnis salah satunya ada skill namanya bertahan, skill ketahanan. Ada yang namanya bisnis proses yang nggak bisa dilewatin, teman-teman. Kalau Anda sekarang bisnis proses yang nggak dilewatin, pasti motong proses, ya terlalu cepat, itu bahaya gitu. Itu namanya prematur bahasanya. Nah sama sekarang Anda belum pantas punya rumah, belum pantas punya mobil, belum pantas punya motor, belum pantas hidup benar gitu ya. Hidup tanda kutip megah, dipotong jalurnya dengan cara nyicil-nyicil, pecicilan, nyewa-nyewa gitu kan. Ataupun ngutang, itu keberkahannya kepotong. Ujung-ujungnya nanti di depan bahaya gitu ya. Menurut penelitian teman-teman semua, orang dengan utang berbunga tinggi lebih rentan stres dan depresi. Ayo ngaku yang sering kali stres dan depresi karena hutang. Saya gitu ya. Lebih susah tidur, benar gak teman? Itu juga ada dalilnya malah kalau yang susah tidur kan. Lebih cepat cemas soal masa depan, gelisah, sedih gitu kan. Ya. Nah ini yang terjadi. Dan ini menurut penelitian dari American Psychological Association. Jadi please, ini udah jelas data Qurannya demikian, data psikologisnya juga demikian. Apalagi itu alasan kita main riba, kecuali tadi ya pengen dianggap keren, ya ataupun tadi Anda anggap kepepet apa segala macam lah gitu-gitu ya. Ah itu kan cuma sekedar validasi doang kan, ya. Riba itu menyebabkan ketimpangan ekonomi makin lebar, ya. Apalagi orang miskin makin terjerat, hubungan rusak karena hutang ya. Saya punya piutang miliaran teman-teman ya qadarullah ya. Jadi saya tuh paling malas kenapa saya tuh kalau udah ngomongin riba hutang ada aja orang-orang tertentu yang ngechat di Japri, Kang bantu saya Kang, please Kang tolong Kang bayarin hutang saya lah. Saya ini ngajarin di webinar, itu ngajarin Anda hidup benar ya. Masalah hutang itu bukan masalah finansial doang, masalah utama itu adalah masalah mental dan spiritual. Anda yang hari ini hadir, yang pagi ini hadir, 230 orang yang hadir, semoga termasuk orang yang memang kuat imannya, teman-teman, dan kuat mentalnya, agar finansialnya juga bisa jadi kuat. Karena banyak yang gak kuat, teman-teman. Ujungnya minta-minta, Kang please lah bayarin utang saya, Kang please lah bayarin cicilan saya. Lah ini kok malah nyuruh bayarin, ente yang nanggung, terus orang lain yang minta, gitu kan? Orang yang minta bayarin. Mental. Anda jangan sampai di dunia hidup udah miskin, ya minta-minta pula gitu kan, harga diri Anda dibawa kemana gitu kan. Gak malu Anda jadi manusia ya. Gak malu Anda sekarang Anda punya anak 2 orang 3 orang lihat bapak kayak Anda. Gak malu Anda punya anak 2 orang 3 orang 4 orang lihat ayah kayak Anda ataupun suami kayak Anda ataupun sebaliknya ya jadi anak gitu kan. Malu harusnya gitu loh. Ya, nah ini menampar sekali gitu. Ya memang sekali lagi memang butuh ditampar untuk sadar. Kalau cuma nyolek dong nyolek nyolek nggak nyadar terlalu convert nggak convert kalau orang marketing bilang gitu kan. Nah maka sekali lagi riba itu tidak cuma merusak individu ya tapi merusak masyarakat. Maka yuk setidaknya kita as a individunya dulu nih. Walaupun ya kalau masyarakat itu ngebangkitin masyarakat gak bisa dengan individu teman-teman. Ngebangkitin masyarakat itu harus dengan cara syiar, dengan dakwah, dengan sistem, dengan aturan Islam yang memang ditegakkan. Karena masyarakat itu ada elemen yang terbentuk, ada perasaan, pemikiran, aturan yang harus tegak gitu kan. Kalau tapi minimal kita as individunya dulu nih, udah mau individunya, udah mau masyarakatnya hancur, individunya juga kacau gitu kan. Maka ayo teman-teman. Nah ini ya, ini ciri-ciri orang yang hidup kena dampak riba, susah tenang, bener teman-teman. Komen bener di komen ya. Mudah panik bener teman-teman. Rezeki terasa sempit bener teman-teman. Ya, ibadah terasa berat bener teman-teman. Ya itulah yang terjadi. Udah ya. Nah, maka Anda bertanya-tanya, Kang, terus gimana solusinya, Kang? Nah, bentar ya, kita akan kasih solusi bentar lagi ya. Intinya adalah bukan karena kurang uang, tapi karena hilang berkah.
Nyambung ke topik bahasan pertama antara cuan dan keberkahan, ya. Ya, poin pentingnya adalah kita fokus pada keberkahannya. Nah, ya, teman-teman, para sahabat ya sangat takut dengan riba. Bahkan mereka menghindari hal yang mendekati riba, bukan cuma riba itu sendiri. Yang cuma mendekati aja mereka takut. Mereka itu bukan takut miskin, mereka takut dimurkai Allah. Bedanya sama kita apa? Bedanya sama kita apa sananya? Bedanya sama kita adalah kalau kita takut miskin. Kita takut penilaian orang kalau kita nanti jalan mulu gitu ya. Nggak naik motor kemana-mana, apa omongan orang. Kalau kita ngontrak mulu, apa omongan orang ya. Ya. Nah itulah teman-teman ya. Jadi sekali lagi, para sahabat terdahulu teman-teman, mereka takut dimurkai Allah. Kita takut miskin ya. Jadi nggak apa-apa kita miskin, nggak apa-apa kita gak punya duit teman-teman. Coba ketik di kolom chat teman-teman. Ulangi kata-kata saya. Ulangi kata saya. Kaya adalah mentalitas. Apa teman-teman? Kaya adalah mentalitas. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara. Nah ini. Jadi kalau Anda sekarang gak punya kondisi gak punya duit, gak apa-apa. Kondisi sementara doang. Tapi jangan minta-minta. Jangan ngutang-ngutang. Apalagi sampai melakukan aktivitas yang dimurkai Allah. Ya. Karena apa? Balik lagi ini. Anda jangan hanya gara-gara masalah spiritual ya. Hanya gara-gara masalah finansial. Masalah mental dan masalah spiritual Anda kena. Ya. Anda punya duit pun sekarang kalau mental dan spiritualnya gak benar, teman-teman. Anda ngutang lagi nanti beneran. Saya udah ketemu ratusan orang yang ngomongin hutang. Sama. Anda jangan ngerasa Anda punya duit bakal lunas hutang. Belum tentu, teman-teman. Ini ya. Riba mungkin mempercepat uang datang, tapi juga mempercepat kehancuran. Jadi balik lagi ya. Anda pengen keberkahan atau kehancuran? Pasti jawabannya ya berkah lah. Ya makanya udah. Ya. Tugas kita adalah sabar. Jangan terlalu cepet-cepet, pengennya tuh cepet aja mulu gitu kan. Hanya gara-gara omongan orang, hanya gara-gara validasi orang, ya. Nah, teman-teman, kenapa orang terjerumus dengan riba ini? Karena saya tahu Anda akan komen, Kang kepepet Kang, gitu ya. Iya tahu kepepet, semua juga orang kepepet yang namanya ngutang mah rata-rata gitu kan. Tapi baik lagi, apakah Anda benar-benar kuat imannya? Maka sering saya bilang, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terhimpit, ya, ya posisinya apa? Anda boleh kehilangan teman, boleh kehilangan uang, boleh kehilangan penghasilan, nggak boleh kehilangan keimanan. Kedua, gak punya ilmu, ya, Anda main tabrak-tabrak aja. Ternyata ada cara mekanisme Anda agak terjerat riba. Caranya gimana? Syirkah, kalau bisnis tema gitu kan. Apalagi Anda bisa melakukan namanya murabahah. Oh banyak, teman-teman. Banyak banget. Tapi skemanya harus benar. Secara akad tuh akadnya kalau enggak bisa kena riba juga gitu. Ikut-ikutan. Dan yang paling parah ini adalah meremehkan dosa, teman-teman. Anda paling banyak yang mana nih? Nomor satu kepepet, dua gak punya ilmu, tiga ikut-ikutan, atau empat meremehkan dosa. Coba share di kolom chat, saya pengen tahu. Ya, kebanyakan yang mana nih? Satu kepepet, dua gak punya ilmu, tiga ikut-ikutan, atau empat meremehkan dosa. Kalau Anda yang jawab empat, oh luar biasa Anda ya. Anda ngerasa punya nyawa sembilan ya. punya kartu ini ya, kartu as di akhirat gitu ya. Kang kepepet kan kebanyakan. Nah, artinya kan tentang manajemen keuangan. Artinya tentang bagaimana Anda cara manage duit, manage kehidupan. Ya, Kang gak punya ilmu Kang, makanya Anda belajar. Kang ikut-ikutan Kang karena orang tua ngelakuin juga ya, makanya jangan ikut-ikutan ya. Jangan mentang-mentang orang tua kalau gak bener ya jangan ikutin gitu kan. Nah, ini ya. Nah, ini yang seringkali menyesatkan self talknya, cuman sekali doang kok Kang. Nanti juga bisa dilunasin Kang. Ya, yang penting kebutuhan dulu Kang. Nah ini yang kayak gini-gini nih yang lama-lama apa jadi dosa besar. Dari alasan kecil jadi dosa besar teman-teman semua. Jangan mulai dari self talk yang menyesatkan. Ya, jangan mulai dari self talk yang menyesatkan ini teman-teman. Ya, maka jalan keluarnya gimana Kang? Nah jalan keluarnya ya pertama Anda lakukan aktivitas jual beli. Jualan fokus. Kang saya gak punya bakat, udah kalau orang Sunda bilang bakatku butuh ya, butuh duit, jualan paksa, Allahumma paksakeun semua wayahnakeun gitu. Orang Sunda ngerti ya. Ya, jual beli dulu, nanti akan sampaikan ya. Yang kedua sedekah. Lah ini gimana cerita lagi susah disuruh sedekah itu dia masalahnya disitulah keajaiban muncul.
Ya sedekah itu nggak harus langsung gede, jeder 1 juta, 10 juta, musinin klub gitu ya. Jangan udah 10.000, 25.000, 50.000 gitu kan. 5.000, 1.000 juga bisa. Ya, bahkan nggak harus dengan uang, dengan ilmu ya. Dengan senyum aja bisa kan. 3 qanaah, ya Anda harus merasa cukup. Apa-apa tuh harus ada bedakan tuh mana kebutuhan, mana keinginan. Dan harus sabar dalam prosesnya. Ini yang orang seringkali lupa, nggak sabaran. Nah, Allah tuh nggak cuma melarang, teman-teman. Allah juga ngasih solusi. Nah, pertanyaannya, solusinya apa? Solusinya adalah jualan, teman-teman. Nah, jualan ini adalah sebuah akronim. Ada yang mau tahu akronimnya apa? Solusinya, teman-teman? Komen mau gitu ya. Mau. Kalau mau saya tampilkan nih ya. Jadi salah satu solusi bebas riba adalah jualan, teman-teman. Ya, jualan maknanya nggak harfiah ya, tapi sebuah akronim ataupun singkatan yang seringkali ini saya syiarkan juga ke teman-teman yang sedang berjuang melunasi hutang ataupun melunasi ribanya ya. Oke, saya tampilkan ya. Jualan, yang pertama adalah jujur brutal tuh. Ya, yang pertama tuh yang harus Anda apa yang harus Anda lakukan adalah jujur brutal. J yang pertama jujur brutal. Yang kedua adalah urutkan dan tentukan targetnya. U-nya adalah urutkan dan tentukan target ya. A-nya adalah amputasi pengeluaran. Ini secara langkah tuh langkahnya ya. Amputasi pengeluaran Anda. Yang ketiga adalah larangan keras ya. Larangan keras ya. Apa tuh larangan kerasnya nanti kita sampaikan gitu ya. Yang keempat adalah aktif ya. Aktif nambah income, aktif nambah income ya. Dan yang terakhir, keenam adalah nyalakan spirit. Ya, nyalakan spirit, keyakinan, keimanan gitu ya. Mari kita bedah satu persatu ya teman-teman ya. Teman-teman by the way sebelum saya lanjut, apakah layarnya jelas? Komen jelas kalau jelas. Karena biasa pas di mind map kadang suka nggak jelas ya. Jelas teman-teman? Jelas ya? Jelas Kang, aman ya? Jelas ya? Oke, jualan. Jualan ya, jujur brutal. Maksudnya apa Kang? Pertama adalah tulis semua hutang Anda sekecil apapun. Ini gak usah sekarang ya, karena waktunya akan terbatas. Nanti, after HBO, ya, sebelum Anda mulai hari, atau mungkin nanti Anda sebelum tidur ya, pas malam, tulis semua hutangnya sekecil apapun. Hutang ke siapa? Kalau saya tuh keuangan lengkap, teman. Hutang, piutang saya lengkap. Walaupun saat ini kebanyakan yang piutang, ya hutang saya jarang, hutangnya hutang di bisnis paling, di akun bisnisnya bukan pribadinya. Ya. Piutang sekecil apapun ada tulis. Itu pertama, call to action-nya, tuh tulisnya. Catat semuanya. Apa yang dicatat, Kang? Satu, nominal hutangnya. Yang pertama, misalnya hutang 25 juta ke hutangnya ya. Jumlah bunganya, ya. Kalau Anda udah tahu presentasi bunganya, jumlah bunganya berapa? Jumlah cicilannya per bulannya berapa? Dan jatuh temponya kapan? Ini harus diketahui, ya. Banyak orang menghindari kenyataan ini, ya. Menghindari kenyataan dengan tidak menghitungnya. Gitu ya. Mau ada lah kan, mau doain aja lah kan. Nah, ini ciri-ciri orang yang gak menghadapi kenyataan, gak mau jujur brutal. Ya. Nah, poin berikutnya adalah tadi, jangan ditunda, jangan dipikir nanti, lakukan sekarang juga. Lakukan sekarang juga. Ya, maksudnya sekarangnya nanti di hari ini juga ya, jangan sekarang ya. Sekarang nggak waktu itu nggak akan cukup. Ya, itu yang pertama. Jadi tulis semua hutang, catat semuanya dan lakukan sekarang juga. Yang kedua adalah urutkan dan tentukan targetnya. Maksudnya apa Kang? Urutkan hutangnya. Kalau ada hutangnya banyak, ya ini ya. Kalau ada hutangnya banyak, ke banyak pintu, mana bunga yang paling tinggi, mana cicilannya yang paling mencekik, itu urutin, ya. Nah terus pilih satu target utama yang pengen diserang atau diselesaikan dulu. Diselesaikan. Saran saya, fokus satu persatu, bukan semua. Sehingga Anda ada perasaan winning the zone gitu kan. Celebrate win. Wah, gue udah lunas nih satu gitu loh. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Anda harus selesaikan satu persatu. Misalkan tadi yang dari angkanya paling kecil ya, atau misalkan dari bunga yang paling apa yang dari segi cicilannya paling bisa dibayar gitu ya, gaskan. Nah, ini urutkan dan tentukan cicilannya ya. Yang paling berat, yang paling besar diujungkan ya. Nah, kalau Anda punya beberapa titik hutang, kalau Anda punya satu ya satu doang ya. Ketiga adalah amputasi pengeluaran ya. Audit pengeluaran 7 hari terakhir Anda. Anda nyatat keluaran nggak pengeluaran? Kalau satu nyatat tuh. Kalau saya tuh sudah terbiasa mencatat pengeluaran. Saya mencatat pengeluaran. Istri saya minta untuk mencatat pengeluaran.
Bahkan saya sekarang lagi ada program sehat saya. Saya lagi nge-challenge dari 90 hari nggak makan nasi gitu kan ceritanya. Saya sekarang mencatat semua makanan saya yang masuk ke dalam mulut tuh. Oh, pagi ini americano kopi, siang saya makan daging, atau pagi makan telur, siang saya mencatat. Jadi nge-track. Jadi seminggu tuh udah kelihatan langkah saya track tuh 10.000 langkah, 16.000 langkah, 12.000 langkah. Karena sudah terbiasa mencatat keuangan. Uang aja udah bisa catat gitu kan, apalagi kayak gituan lah kalau namanya. Nah sekarang ada catat pengeluarannya, audit 7 hari terakhir ngapain. Nah nanti udah dicatat ketahuan tuh 7 hari terakhir gue ngelakuin ini. Nah itu coret minimal 3 pengeluaran yang nggak penting. Ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting tuh ya. Wah ini bisa dicoret nih ya. Nah alihkan budgetnya untuk bayar hutang. Tuh saya kasih arahan detail tuh. Ya, alihkan uangnya budget barusan itu. Ya misalkan ada tadi Anda beli inilah beli itulah. Oh ini gak penting ini bisa begini. Nah itu buat bayar hutang. Ya, itu amputasi ya. Lanjut, berikutnya adalah L, larangan keras ya. Apa yang harus dilarang, apa yang kita stop, atau teman-teman semua? Stop semuanya. Apa yang di stop? Pay letter, kredit konsumtif, gesek kartu kredit, dan tambahan lainnya, pinjol ya. Dan lain-lainnya, hutang-hutang lainnya. Gak boleh ada lagi. Ya. Uninstall aplikasi kalau Anda punya aplikasi pinjol. Ya. Hapus data kartu. Ya. Pokoknya udahlah. Sudahi saja. Ngomong, udahi tobat gitu ya. Kalau Anda dipengaruhi lagi sama influencer atau kredit dan sejenisnya, bilang enggak gitu. Kalau Anda mau sekalian dawain boleh dosa Pak gitu. Itu yang berikutnya ya. Lanjut, aktif nambah income. Nah ini ya. Pilih cara tercepat menghasilkan uang, teman-teman. Apa cara tercepat menghasilkan uang? Jualan. Kang, saya mah gak punya produk yang jual. Udah jual jasa Anda. Skill yang Anda punya apa? Kang, saya pengen jualan produknya tapi nggak bingung. Ya udah kontak tim saya di SR12 Sabu Keras tuh banyak. Ya, join sama mereka ya atau join produk-produk affiliate saya lain di Skill Up lah di mana banyak lah produk saya tuh ya. Yang bahkan Anda nggak harus pakai modal ya. Nggak pakai modal jadi affiliate, nggak pakai modal, marketer nggak pakai modal bisa ya. Atau jasa Anda jago apa jasanya jual ya. Targetkan dapat closingan tiap hari tuh. Ya butuh ilmu dong, nah, butuh mentor, makanya ada mentornya. Tidak semua sempurna, yang penting jalan. Tidak harus sempurna, yang penting jalan. Ya. Terakhir nyalakan spiritnya, baca doa keluar dari hutang. Ya, doa keluar dari hutang apa Kang? Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Pokoknya baca surat pagi petang udah itu aja dah. Ya. Terus istighfar minimal 100 kali per hari, syukur-syukur nyampe 1.000 ya. Banyak istighfar karena dengan istighfar Anda bakal banyak pintu keluar tuh ya. Faqutus tagfiru rabbakum innahu kana ghafara, ada ayatnya dan seterusnya ya. Dan sedekah tidak harus besar. Ini adalah sekali lagi ya solusi agar Anda bisa bebas riba dengan singkatan jualan ya. Paham teman-teman? Komen paham di kolom chat, paham gitu ya. Paham. Imputasi pengeluarannya, iya amputasi pengeluarannya. Maksudnya intinya pengeluaran yang bisa Anda keluarkan itu diamputasi, dipotong, dialihkan ke cicilan hutang, teman-teman. Ya, lihat slide-nya Kang, bentar, saya muncul lagi slide ya. Ini saya bikin rekapannya ya. Satu, jujur ngakui kondisi, jujur brutal tadi ya. Dua, utamakan pelunasan yang mendesak, targetkan tadi ya. A, amputasi pengeluaran tidak penting. L, larang diri nambah hutang baru. Larangan keras ya. Tadi yang saya singkatkan larangan keras. Saya pasti keyword-keyword yang gampang Anda ingat ya. Artinya menambah penghasilan baru. Saran saya Anda jualan ya. Kalau Anda nggak bisa nggak ada modal, cari yang ada gratis joinnya ya. Jadi mitra marketer gitu kan ataupun katakanlah affiliate gitu ya. Dan niatkan dan nyalakan ikhtiar spiritualnya. Ya. Salah satu ikhtiar spiritual adalah sedekah. Nanti di akhir sesi saya akan ajak Anda untuk praktek langsung. Ya. Semoga ini menjadi wasilah Anda terbukanya pintu-pintu rezeki lain agar datang tuh rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, monggo di screenshot. Solusinya adalah jualan ya. Udah teman-teman? Komen sudah gitu ya. Yang sudah komen sudah. Oke, ini ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saya ulangi. Ini ayat yang mungkin Anda juga sudah hafal gitu ya. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan surat 275 gitu ya. Nah, perbanyak sedekah meski susah, teman-teman. Sekali lagi, perbanyak sedekah meski susah. Saya tahu Anda lagi susah. Kalau Anda yang sekarang lagi nggak susah, apalagi bersyukur Anda sekarang hidupnya nggak susah, maka perbanyak sedekah.
Buat Anda yang tadi nggak sempat sedekah ya di pagi hari ataupun tadi pas sebelum kita mulai halbis, nanti di akhir sesi akan diingatkan tim tabungan surga. Intinya adalah teman-teman semua, dalam Al-Quran pun disampaikan, ya, dalam surah Al-Baqarah 276 ada ayat lanjutannya gitu kan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, teman-teman. Ya, sekali lagi Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ubah mindsetnya yang awalnya yang penting cepat, sekarang yang penting berkah. Nah, salah satu keberkahan adalah ketika kita selalu ya meniatkan apapun itu karena Allah, mendapatkan ridho Allah, ya, termasuk juga pengen nolong orang, termasuk pengen tadi dengan mengirinya dengan sedekah-sedekah. Saya tuh kalau launching ada amalan, banyak yang nanya amalan-amalan gitu kan. Kemarin ada yang nanya ke saya ke DM soalnya kan amalan apa yang bisa lunas utang cepat gitu ya. Ya, amalannya apa ya? Gak ada amalan khusus lah gitu ya. Intinya mah apa yang Allah perintahkan ya lakukan, apa yang Allah larang ya tinggalkan gitu ya. Tapi salah satu amalnya tadi sedekah tiap pagi. Walaupun angkanya cuma 10.000, 25.000 gitu ya. Syukur-syukur Anda bisa mulai di angka 100.000, 150.000 gitu ya. 500.000 gitu ya. Bagi Anda yang punya duit banyak ya jangan diemprit-emprit, jederinnya langsung gitu. Ya. Kenapa? Karena dengan begitu itu akan mengundang banyak kebaikan lainnya. Saya tidak pernah mendengar cerita yang mereka tuh posisinya gara-gara sedekah jadi bangkrut gitu ya. Yang rata-rata yang sedekah itu malah jadi membuka pintu rezeki lainnya gitu ya. Sekali lagi lebih baik lambat tapi selamat daripada cepat tapi sekarat. Setuju teman-teman? Komen setuju gitu ya. Gak apa-apa Anda sekarang gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya motor, ya, gak punya apa-apa, orang nyinyirin aja nyimpirinnya gak apa-apa. Tapi selamat dunia akhirat ya. Lalu apa sekali lagi yang harus dilakukan selain tadi jualan ya, tadi ya. Satu, stop tambah utang berbunga, lunasin pelan-pelan pastinya, cari penghasilan yang halal yang baru dan perbanyak sedekah. Kang, stop nambah hutang, Kang. Ya udah itu mental. Pokoknya komitmen Anda stop, jangan nambah hutang lagi. Itu satu. Dua, lunasi utang pelan-pelan ya udah lunasin bayar satu-satu, niatkan ya. Cari penghasilan halal. Nanti Anda bisa cari di Instagram saya, di Facebook saya, banyak tim-tim saya mitra di penjualan apapun itu, ya S12 lah, Lokasaji lah, atau bisa jadi mitra Donaso lah, atau jadi Lama Kerasa dan segala banyak lah brand-brand saya. Kalau Anda pengen dapat penghasilan tambahan, monggo. Kang, justru itu kan gede-gede ya udah jadi yang gratisan ya marketer, ya affiliate kan gratis tuh. Kontak mereka tuh. Penghasilannya halal insya Allah ya, diajarin juga ya. Dan banyakin sedekah. Insya Allah kita akan praktek bentar lagi. Intinya adalah Anda berbanyak sedekah. Nah, memang gak mudah, butuh waktu, butuh sabar ya. Tapi surga juga tidak murah, teman. Ya, kita harus perjuangkan. Bayangkan, ya, doa kita nggak tembus, ya. Rezeki kita terasa sempit, hidup kita terasa berat. Bukan karena Allah jauh, tapi karena kita belum benar-benar meninggalkan yang Dia larang, meninggalkan yang Allah larang. Apa itu salah satunya? Dosa riba. Kita pengen masuk surga, pengen Allah ridho, pengen Allah turunkan rahmat, kerjaan tiap hari riba, ya. Terjerat riba masih gak beres-beres. Maka baik lagi yuk mulai tadi dengan cara solusinya jualan tadi. Ada yang masih ingat jualan apa aja tadi? Silakan sampaikan di kolom chat ya. Buat yang baru masuk mungkin nanti bisa tonton ulang juga ya. Nah, maka salah satunya tadi amalan terakhir yang juga saya sampaikan adalah tentang sedekah. Kalau riba itu menghancurkan, maka sebaliknya sedekah itu menguatkan, menyuburkan, dan juga menyelamatkan. Maka kembali mengingatkan bahwa di pagi ini teman-teman semua ya, kita punya program di SR12 itu kalau misalkan yang lain itu kan banyak tuh program-program jualannya, Anda bisa jualan di sana. Kalau di sini Anda bisa support teman-teman yang sedang lagi menghafalkan Quran. Banyak program kita yang kita bikin, gak cuma sekedar satu sisi ya. Nah, kalau Anda pengen support para santri ini agar bisa mereka menghafalkan Qurannya bisa lebih lancar, mengkajinya juga bisa lebih lancar gitu kan. Silakan program tabungan surga ini ada namanya gradasi untuk support daging, ada program protein untuk support susunya. Saya jujur cukup terhentak kemarin pada saat ketemu para santri yang mereka tuh minum susu jarang gitu ya. Nah, mungkin di sini sama Kang Adit atau tim tabungan surga boleh ditampilkan video ataupun mungkin informasi tentang tabungan surga terutama tentang protein yang pengen ditayangkan, silakan Kang Adit ya. Supaya teman-teman juga bisa langsung action pagi ini sebelum kita mulai harian ya, silakan. Boleh tim multimedia dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lagi di perjalanan menuju Pondok Pesantren Al Maroko untuk
bisa realisasi program dari tabungan surga yang terbaru, yaitu program protein ya, program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya. Yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang hafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Semoga dengan bantuan nutrisi ini ya, yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah, gimana tuh nanti perkembangannya? Pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al Maroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Ya Masya Allah, inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Luar biasa, siap. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dia oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin dahulu dokumentasi nak. Anas tidak disambut dengan salawat. Kendai lah. Suka Kang Adi tunggu Kendai lah, apa ada aja justru. Tuh itu tadi bongkar. Kenapa itu teh? Masjid. Oh masjid, masjidnya tadi dibongkar. Diperbesar. Karena buat kelas. Jadi ceritanya. Kelasnya di mana? Ya di belakang. Di belakang nah. Ini masjidnya kelas. Oke. Dan asrama oke. Kita kan asramanya terbatas. Hari anak-anak di dia teh. Ya jadi sebagai asrama oke. Di bagian tidur di dia. Gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Makanya dibikin toilet. Oh. Tuh, suasana. Ayo nanti. Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, tapi asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. Sekalian kalau Senin Kemis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya itu. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan gitu. Berapa ya? Ayah 10 gitu, lebih. Ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafalkan Al-Quran ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Al Maroko, kami sangat mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari Tabungan Surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur Tabungan Surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rezeki, dari setiap rezeki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher. Namanya Ezi. Umur 9 tahun. Umur 11. Dajus 7. 3 tahun. 3 tahun. Anak banget. Yang sering-sering minum susu. Sering-sering ya. Supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran. Supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak. Supaya
Bisa, jadi bagi susu lagi. Itu ya teman-teman ya, kemarin aktivitas kita ke pondok realisasi, alhamdulillah banyak yang kita lihat sendiri ya dengan mata kepala sendiri. Buat teman-teman yang pengen support juga di program protein untuk support para santri ya, menghafalkan Al-Qur'annya. Tadi ya bisa didengar ada yang masih kecil usianya ya, tapi udah 7 juz ya, 11 juz ya. Kita-kita yang usianya di atas 30 udah malu ya. Itu juz 30 aja belepotan gitu kan. Nah, maka setidaknya walaupun kita balik lagi ya sedang berjuang juga tentunya menghafal Al-Quran, ya support mereka menjadi jalan kebaikan lebih ini ya pasti pahalanya lah ya. Monggo teman-teman yang mau sedekah di tab layarnya ya ataupun mau sedekah lewat chat bisa di-share juga linknya di kolom chat sama tim Tabungan Surga akan nanti diklik. Termasuk juga nanti di grup akan dibantu sama tim tabungan surga. Mungkin kalau memang teman-teman pengen bersedekah juga di pagi ini, apalagi di Jumat ya, insya Allah banyak kebaikan ya. Di pagi hari itu malaikat turun untuk mendoakan orang yang bersedekah, bahkan dengan penggantiannya itu berkali-kali lipat gitu ya. Semoga siapapun Anda yang bersedekah pagi ini ya, memutuskan untuk bersedekah, walaupun lagi susah gitu ya, Allah mudahkan ya segala urusannya. Allah lapangkan rezekinya, Allah limpahkan rezekinya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, lunas-lunasnya, bebas-bebasnya. Ya itu ya teman-teman. Jadi baik lagi walaupun kita dalam kondisi susah, kita masih tetap support orang yang memang butuh disupport gitu ya. Karena sejatinya sedekah itu bukan dari kayak ke yang miskin tapi dari yang mau ke yang membutuhkan gitu ya. Nah, mungkin kita belum sempurna tapi kita bisa mulai dengan mengganti yang haram dengan yang berkah ya. Menghapus dosa dengan banyak amal ya. Ya, kalau kita pernah salah ya kalau kita sadar tadi dosa kita banyak ya seperti menzinahi ibu sendiri, seperti berzina gitu kan. Tapi balik lagi upaya kita adalah pengen lebih benar dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Perumpamaan orang yang bersedekah dilipat gandakan sampai 700 kali, teman-teman. Dan ini adalah sebuah ayatnya ya. Hari ini pilihan kita tetap di jalan riba ya atau beralih ke jalan yang lebih berkah tentunya. Mulai dengan bersedekah. Yang riba mungkin itu masa lalu kita. Jadikan hari ini adalah masa lalu Anda di masa depan sudah tutup. Ya kalaupun Anda sekarang masih kena riba, bismillah ya Allah gitu ya. Anda niatkan saya hijrah gitu. Boleh teman-teman di-share di kolom chat mungkin ya komitmen kalian gitu ya. Bismillah ya Allah, hari ini saya hijrah komen gitu ya. Bismillah ya Allah, hari ini saya hijrah gitu ya. Nah, semoga niat kalian untuk berhijrah di jalan Allah, meninggalkan riba itu menjadi awal dari cara Allah untuk memberikan Anda rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena gak ada yang tahu rezeki mah ada yang namanya rezeki yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Nah, semoga juga awal dari ringan tangan Anda untuk membantu mereka para penghafal Al-Quran yang tadi gitu ya. Itu menjadi awal ya dari pertolongan Allah yang kita tak duga-duga ya datangnya dari mana ya. Dari apa kita nggak pernah tahu ya. Tapi baik lagi itu tentu adalah sebuah janji besar oleh Allah ya. Orang yang bertakwa, bertawakal bakal ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Semoga siapapun Anda yang berkomitmen pagi ini berhijrah di jalan Allah, meninggalkan riba ya, bisa benar-benar lunas, selunas-lunasnya, bebas sebebas-bebasnya. Bismillah ya Allah, hari ini saya hijrah ya. Nah, teman-teman, ini ya, tadi sudah disampaikan program protein hanya salah satu program yang dilakukan oleh tim tabungan surga untuk support para penghafal Quran gitu ya. Kita mencari orang-orang yang memang siap support rutin agar mereka bisa terus bahagia ya dan bisa terpenuhi nutrisinya ya. Riba menghancurkan diam-diam ya. Sedekah menyelamatkan perlahan. Tinggal kita pilih yang mana. Mau yang cara benar atau cara yang salah ya. Cara yang benar tentunya adalah berbuat banyak kebaikan ya dengan apa? Salah satunya bersedekah, cara yang salah ya terus berbuat dosa ya, dan tidak mau berhijrah ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk Halaqah Bisnis episode ketiga di pagi ini gitu ya tentang pembahasan riba. Buat yang belum bersedekah sekali lagi silahkan di tap aja di layar ya. Nanti juga di remind sama tim Tabangan Surga di kolom chat. Dan insya Allah di pekan berikutnya, di pekan berikutnya berarti Jumat berikutnya, kita akan bicara tentang bisnis yang tidak mati, teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, di pekan berikutnya di Jumat ya, di tanggal berapa tuh Jumat berikutnya? Bisnis yang tidak mati, tanggal 1 pas, teman-teman. 1 Mei, bisnis yang tidak mati. Buat Anda yang senggang, yang lapang, saran saya langsung agendakan dari sekarang di kalender ya.
Insya Allah kita di pekan depan ketemu lagi di Halako Bisnis online ya di Jumat pagi membahas tentang bisnis yang tidak mati gitu ya. Dan mengakhiri sesi pagi ini sekali lagi saya kembali mengingatkan semoga kebaikan yang disampaikan di pagi ini bisa menjadi kebaikan yang berlipat ketika Anda sebarkan ke teman-teman lainnya ya. Bagi Anda yang belum nonton dari awal tonton ulang lagi aja nanti ataupun share linknya di grup nanti di share ya. Buat yang belum bersedekah after ini ya kita coba bersedekah bareng-bareng dengan link yang di-share sama tim Tabungan Surga. Itu aja mungkin teman-teman dan saya mohon maaf jika saya tidak bisa membersamai sampai jam 7 pas ya karena saya harus siap-siap ngisi halakoh offline. Untuk kali ini mungkin tidak ada Q&A dulu gitu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Kang Dewa untuk ilmu yang telah disampaikan. Baik, Bunda, Bang Kakak, sahabat semua, semua yang sudah hadir, menyimak, mendapatkan ilmu, sharing pengalaman dari Kang Dewa, dan merasa tertampar dan juga akhirnya sadar, hari ini ada, boleh katakan saya, yang hari ini merasa tertampar dan sadar, dan siap untuk hijrah. Dan insya Allah, bagi yang ingin mendapatkan materi-materi dan juga info-info berkaitan dengan Halaqah bisnis online, kami akan share di WA Group Halaqah Bisnis, ada grup 1 dan 2 ya. Boleh bergabung dan juga ajak rekan-rekannya, bestinya, keluarganya, sahabatnya, partner bisnisnya untuk bisa ikut hadir. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menjadi donatur, ikut terlibat dalam program protein, dan bagi ayah bunda, abang kakak, sahabat semua, kami pun mengajak, ayo ikut ambil bagian dalam program ini. Insya Allah setiap perjuangan santri belajar di pondok pesantren penghafal Quran, setiap santri berupaya untuk menghafal Al-Quran, insya Allah mengalir pahalanya untuk ayah bunda, abang kakak, sahabat semua. Nah, dan kami pun mengajak terus untuk bisa hadir istiqomah di Halaqah Bisnis Online karena Kang Dewa sudah menyiapkan ada lebih dari 20 tema yang tentunya menarik. Insya Allah berkaitan ya dengan riba sudah dibahas, tentang keberkahan, tentang cuan, kemudian bangkrut, dan insya Allah ada materi-materi ataupun tema menarik lainnya. Di pertemuan selanjutnya insya Allah berkaitan dengan bisnis dan juga tema yang lainnya kita tunggu. Siapa yang di sini sudah siap hadir mengagendakan di pertemuan selanjutnya dan juga yang ingin mendapatkan rekaman pertemuan 1, 2, dan 3 ya, boleh diketik di kolom chat ya, biar nanti admin mengirim di grup untuk membagikan link video rekaman Halaqah Bisnis 1, 2, dan 3. Dan sekali lagi, bagi ayah bunda, sahabat semua yang baru hadir, pastikan bergabung di WA grupnya agar mendapatkan semua informasi terupdate berkaitan dengan Halaqah Bisnis Online. Dan kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikannya. Dan bagi yang hadir di sini tadi banyak ya yang chat ingin bertanya ya, dan insya Allah semua ditampung, dan sekali lagi kita masih ada beberapa pertemuan ke depan, masih ada 20 pertemuan insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu kesempatannya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dan bisa langsung dijawab oleh Kang Dewa. Karena qadarullah di hari ini Kang Dewa masih ada agenda lain dan juga persiapan untuk berangkat ke Makassar. Kita doakan juga ya, Kang Dewa, Masya Allah tepat di hari ini sedang milad, kita doakan yang baik-baik dan insya Allah kebaikan itu pun akan Allah hadirkan untuk hidup kita semua. Baik, Bunda, Bangga, sahabat semua, Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 7.00. Kita sama-sama bersyukur, mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita saling doakan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat memberikan kepada kita kekuatan sehingga apa-apa yang berat menjadi ringan, apa-apa yang sulit menjadi mudah. Seberat dan sesulit apapun ujian hidup kita, Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran dan pertolongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.